makam mereka di sisi Allah. Ada yang mereka itu makamnya cinta, yang bersamatan kepada Allah, maka ketika meninggalnya dia pun dalam keadaan cinta kepada Allah. Dan kita berkata dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa li ajli hadzal khataril azim, dan karena ini ujar sidin bahaya yang sangat besar. Bahaya cobaan ketika mendekati kematian itu adalah azim, bersangat besar. Dan sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, orang yang tenggelam, orang yang kapalnya karam di lautan, kemudian datang angin yang sangat kencang sehingga ombak pun bergulung seperti gunung dan menghempas dengan hempasan yang sangat keras, sehingga orang yang karam tadi hampir-hampir bisa dikatakan bahwasanya dia itu binasa. Derasnya, kerasnya hantaman gelombang terhadap orang yang karam di lautan tadi lebih keras dan dahsyat hantaman bisikan yang datang ketika seseorang itu hendak meninggal dunia. Dan itu hanya dirasakan oleh orang yang hendak meninggal dunia. Orang yang hendak meninggal dunia ini melihat biasa-biasa saja, tapi itu adalah keadaan orang yang hendak meninggal dunia. Dan itu pun semuanya kita kailan merasakan. Tapi kereta hutan dia bangun, kereta dia mati. Cakapnya suraman haji yang merasakan itu mata hutan benar. Beretaan juga merasakan. Jadi kayak orang yang tanda hulu matian, nya merasakan sudah kita kayak gitu kayaknya. Jadi tak orang juga takutan beretaan sama beda yang ada mati beretaan sama merasakan. Cuma ada yang sakit benar. Ada yang sakit cuma seakan-akan kadang merasa sakit. Nah ini kita minta lawan Allah sakit, tapi kadang merasa seakan-akan kadang merasa sakit. Biar misalnya kesusuban, nah mencatatkan kawan asal tersakit kawan, tapi ibu yang kesusuban pacaran nama mencatatkan, nah tak kurang sakitnya. Orang. Nah, jadi orang yang meninggal dunia itu dilihatkan oleh Allah surga, terkadang dia itu bisa kadang merasa sakit, bisa kadang merasa sakit. Walaupun tadi memang sakit itu ada, cuma seakan-akan kadang merasa sakit. Makanya orang suntik juga, orang tuh misalnya sigar, awak sigar, cuma ada penyakit, cuma awak sigar aja. Disuntik kurang, kerasaan sakit. Tapi kalau orang yang gereng benar, itu disuntik itu kadang-kadang ada merasa sudah aja menyuntik, ya sudah disuntik. Nah itu kadang merasakan apa? Karena ini gereng banget sudah, sehingga suntikan itu ada dirasakannya. Nah jadi ujar Imam Ghazali, lintasan bisikan hati itu sangat besar ketika seseorang itu hendak meninggal dunia. Wa kanat syahadatu mawdu'an 'alaiha, maka jadilah mati syahid itu dicita-citakan atasnya di zaman Rasulullah. Nah lalu di zaman Nabi itu banyak yang bercita-cita hendak mati syahid. Ada perintah supaya perang. Orang yang hendak mati syahid dicegah. Ulun ya Rasulullah, ulun umpat. Kenapa? Karena ia hendak mati syahid. Karena apabila orang mati syahid itu pasti sudah di akhirnya itu baik. Orang yang bujur-bujur hendak pergi perang, asal bujur hendak pergi perang, pasti nantinya mati syahid. Asal bujur, kuat niatnya. Ada juga orang kada umpat
orang itu umpat perang, otomatis di hatinya ada lagi dunia. Ketika itu mati jadilah dia mati syahid. Ulun kada umpat ya Rasulullah, kenapa jadi Nabi? Ulun menunggu orang garing, menunggui orang garing. Ini kada apa-apa ya. Datang orang Tuhan, ulun kada umpat ya Rasulullah, kenapa jadi Nabi? Ulun Tuhan benar sudah mengangkat pedang jauh bayat awal. Ini kada apa-apa jadi Nabi. Nabi kada mengarasi juga kan, kada umpat. Nah jadi banyak alasan di zaman Rasulullah itu kada sabaratan sahabat itu nang hendak umpat perang. Ada juga nang panutan. Ada juga kamu perkara kawan ada kenapa jadi gitu? Kalau mati, nak mati kita amas kuna sapi ko tu pada sahabat aku kena menikmatinya. Nah masih ada dunia, ada wali perang. Lalu macam-macam alasan lawan Rasulullah. Kalau umpatnya Rasulullah, apa disebut sakit? Ada kan sakit, ada betis. Nah macam-macam alasan sehingga kada umpat perang. Kenapa jadi kada umpat perang? Sebab di hatinya masih ada cinta dengan dunia. Selama orang itu masih ada cinta dengan dunia, kada tahu umpat perang. Maka oleh sebab itu orang-orang yang bujur hatinya hendak umpat perang, mereka sangat bercita-cita agar mati di dalam perang itu, supaya di akhir daripada mati itu nyata dan jelas diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kayak pian juga nih, menyindir pian juga. Selama pian masih ada cinta di dalam pada dunia, kada kawa pian untuk dimenistati, kada kawa agri dimenistati. Hari juga hadir keumahan juga. Kenapa? Karena masih ada cinta di hati kita dengan dunia. Kamu kenapa ketika ada turun menstaqim? Aku mah tahu ini yang menantang. Sayangnya baby dia kalau dikata menyijiku. Sayang, cinta kan dalam dunia. Nah cinta. Nah seumpama kada dikata mubajir je. Kada apa-apa kada dikata. Seandainya aja bang. Cuma tadi bang sayang tadi. Punya sayang, ya kata ngarannya sayang. Cuma bagi orang yang inya itu ada cinta dengan dunia, ada apa-apa dikata berdosa kan? Ada. Kalau misalnya benih itu kan dikata untuk berdosa, lantaran hadir di majelis taklim, ada berdosa kan? Mubajir aja. Ada di situ makannya lainnya, burungkah, tikuskah rezekinya, tumbuhkah ini pulang bahasa. Jadi selama dunia itu yang kita cari adalah akhirat, maka dunia itu kadang memudaratakan bagi diri kita. Yang bisa memudaratakan itu dunia, kita tinggalkan akhirat. Itu yang bisa memudaratakan. Kalau dunia kita tinggalkan, kita utamakan akhirat, itu Quran menyuruh. Tapi kalau akhirat kita tinggalkan, dunia yang kita cari, nah itu syaitan yang menyuruh. Nah sama seperti ini tadi, selama seseorang itu ada cinta di hatinya terhadap dunia, dia kada akan umpat perang, jangan mati. Ada juga yang sopan lawan Nabi. Aku ninjau kada umpat sopan lawan Nabi. Jika mengumpat kajian Nabi, ulun umatnya Rasulullah. Alhamdulillah dia minta kepada kitanya dalam hatinya. Ini umpat bisa mati ini. Ya sudah. Ini hanya kawin juga tinggalkan harta banyak diisi. Lalu ketika dia pergi perang, dicarinya siasat macam-macam. Ketika bertemu dengan musuh, jarak misalnya 100 dapat, asing-asingnya Allahu Akbar, bukan musuh mengapung musuhnya mengapung musuhnya sama-sama. Nah orang yang seperti tadi, yang
sopan dengan Rasulullah, pada akhirnya kada hendak umat cuma lantaran sopan dengan Nabi. Nah ketika Allahu Akbar piragah-ragahnya, jadi enggak rapahnya garagah mati pula orang perang ramainya beragah aja. Nah ada yang kayak itu sebab si para sahabat tadi nya sopan lawan Nabi lalu piragah mati ya. Ada yang bujur-bujur tadi dasar bujur-bujur dihadapkan. Ada juga yang dihadapkan karena dia gembira supaya mati dalam keadaan syahid. Jadi orang perang itu nang jelas dan nyata orang nang dihadapkan gak nang sikap mati. Jadi orang nang takut mati ya tadi bapak taknya bisa simpan di hingga kawah. Kawah kira-kira mati dulu. Caranya bahasa kitanya bawanya dulu nang habang tak banyak. Buat habang lah. Nah dikasihnya dia awak kira-kira kayak orang muka dulu. Nah itu jadi di zaman Rasulullah itu para sahabat itu bukan semua sahabat itu baik, tapi banyak juga munafiknya banyak juga karena mereka tujuannya hendak mencari dunia. Wa kana mautul fujaati makruhan, dan jadilah mati mendadak itu tiada disukai. Orang yang mati mendadak itu kada disukai. Orang yang mati syahid itu sudah lapasnya berencana hendak mati syahid, hendak pergi perang banyak-banyak istighfar dahulu. Itulah misalnya dia kabanja boleh ke rumah robek mati. Nah itu dibenci kalau bagus mati seperti itu. Cuma dengan catatan jangan salah, artinya mati mendadak ini kada bagus bagi orang yang ahli maksiat. Kenapa? Kada salah betul kan? Lamun orangnya itu orang saleh mati mendadak bagus saja. Tapi kalau orang yang saleh matinya kada mendadak lebih bagus lagi. Digaringakan Tuhan, diandaki Tuhan penyakit dulu. Jadi sadar di hati sawat istighfar macam-macam. Makanya kebanyakan kita ini meninggal dunia dalam keadaan kering. Cuma di zaman sekarang karena kecanggihan alat banyak yang mati mendadak. Rompoknya muncul lah macam-macam lah, boleh pesawat lah, karang kapal lah, mati mendadak. Apalagi wahyu darah tinggi lah, pembuluh darah panjang lah, kolesterol lah, macam-macam penyakit nang hari kadada wahyu ditunggu dan sudah asam urat lah. Akhirnya komplikasi, akhirnya mati. Komplikasi itu akhirnya mati sudah kalau banyakkan penyakit. Wa ma syahadatu adapun mati syahid wali annaha ibaratun an qabdir ruh bihalah, maka karena bahwasanya mati syahid itu ibarat gambaran daripada pencabutan roh pada keadaannya. Jadi orang mati syahid itu sudah gambaran bahwa orang ini pacangan dicabut rohnya. Misalnya ulun hendak pergi perang, ulun sudah terbayang di dalam hati ulun ini pacangan mati sudah tahan. Orangnya jenang selamat pun sudah perang. Nah itu gambaran sudah ibarat lam yabqa fi qalbi siwa billahi ta'ala, yang tiada tersisa, tiada tertinggal di dalam hati melainkan yang tersisa cinta kepada Allah. Jadi yang tersisa cinta aja lagi kepada Allah. Orang-orang yang jujur hendak mati syahid tadi. Wa kharaja hubbud dunya, dan telah keluar di dalam hatinya kecintaan terhadap dunia. Wal ahla wal amwal wal walad, dan keluarga dan harta dan anak. Wa jami'u syahawati 'anil qalbi, dan semua kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan dari nafsu syahwat, semuanya itu dikeluarkannya daripada dalam hatinya. Jadi orang yang bujur-bujur pergi perang itu bini tinggalkannya, anak tinggalkannya, harta, kesenangan macam-macam, perabotan rumah-rumah dikeluarkannya daripada dalam hati. Kada ada lagi sama sekali cinta di dalam hati orang yang bujur-bujur pergi perang tadi. La yahjamu an wasbil qital mawtinan nafsahu ala
Jadi orang yang bujur-bujur hendak perang itu orang yang bujur-bujur hendak perang itu adalah orang yang dia itu bujur-bujur menampakkan dirinya nang tempat itu memang tempat yang sangat berbahaya. Di depan misalnya itu berbahaya, apabila dipanah orang di depan sana. Illa hubban lillah wa talaban ridwati wa bai'an dunyahu li akhirati wa radiyan. Bil bai'i bai'a Allah bi malaikat karena cinta kepada Allah dan mencari keridhaannya, menjual semua kesenangan dunianya dengan kesenangan akhirat, rela melepas kesenangan dunianya demi mendapatkan kesenangan akhiratnya, dan rela dengan penjualan yang diperjualbelikan oleh Allah dengan dirinya. Orang yang telah perang itu dirinya ini dijualnya lawan Tuhan, hartanya diserahkannya lawan Tuhan, artinya disedekahkannya. Nah itu orang yang bujur-bujur perang. Jadi dijualnya lawan Tuhan, Tuhan yang menukarinya. Apa balasan Tuhan, gantian Tuhan? Cara bahasa kitanya jual barang duit dapat. Menjual diri kepada Allah surga balasannya. Cara bahasa kitanya bayar duitnya. Itu Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman, Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli, menukari daripada orang-orang yang beriman akan diri-diri mereka itu dan seluruh harta-harta mereka dengan memberikan bagi mereka itu surga. Jadi tidak lain adalah orang yang mati syahid itu balasannya di sisi Allah adalah surga, ditukari Tuhan dengan surga. Jadi orang yang pergi perang itunya menjual lawan Tuhan. Nang menjual itu sayanglah lagi dah lawan yang dijual. Tentu ada sayang. Pian misalnya berjualan, jualan pian tuna pulang ke pasar payu berataan. Pian sanang benar. Mun kawa jualan pian tu jangan tak bawa kulit. Artinya apa? Kada sayang lagi lawan yang dijualan kita itu. Buktinya kada sayang, senang orang menukari berataan. Nah seperti itulah orang-orang yang bujur pergi perang. Mereka kada sayang lagi dengan jiwa raga mereka. Mereka kada sayang lagi dengan harta mereka. Dijualnya jiwa dan raga lawan Tuhan. Kenapa? Inya kada sayang lagi lawan dirinya. Inya redha Tuhan menukari dirinya itu. Sebagaimana orang yang berjualan, inya senang benar ditukari orang bahkan habis umarnya tujuannya nukar ulang aminnya. Jual ulang, nukar ulang, jual ulang. Nah seperti itulah keadaan orang-orang yang mati syahid ini. Nah, mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan mati syahid. Karena ujar Rasulullah, banyak di akhir zaman umatku yang mereka itu mati syahid walaupun dia itu berada di atas tilam. Orangnya mengenai tilam saja ada perang, cuma matinya dalam keadaan syahid. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, yang mereka hadir di majelis ilmu, yang dia selalu berniat menuntut ilmu sampai mati. Ya Allah, hanya akan menurun sampai Kamis akan datang, misalnya Jumat akan datang. Ulun hendak pulang di majelis ilmu. Sampai pulang Jumat akan datang berniat pulang. Seumpama Anda butuh dimaafkan Tuhan. Sakit kepala misalnya, bagaringan apakah, ada pengantin hajat keluarga, lalu ada kabar turun tapi niatnya tetap hajatnya, cuma karena ada uzur itu dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita berdoa diselamatkan oleh Allah Ta'ala ketika mati. Amin. Amin ya rabbal alamin.
surga mereka tiada lagi mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia. Semua orang yang masuk ke dalam surga, mereka itu perkataannya baik-baik barataan, perkataannya itu bermanfaat barataan. Nah itu orang yang di dalam surga. Ataupun yang menimbulkan dosa, ada dalam surga itu nang kata-kata sehingga dosa. Bagus berataan kata-kata, ramah tamah berataan. Karena di dalam hati ada kasih sayang, cinta mencintai, hatinya sama hatinya, hatinya sama hati kita sama hatinya, sama berataan. Tidak ada perbedaan orang masuk surga itu. Umasnya sama berataan. Kayak apalagi yang namanya dalam surga. Tetapi mereka mendengar ucapan salam. Jadi orang di dalam surga itu ada salam, keselamatan dalam surga. Salam dari Allah. Karena Allah mengucapkan salam dalam Yasin dari Salamun ala kaum Enggak ada lagi itu kan? Salamun ala ini kan? Lugas teman. Orang hafal orangnya di istilah hafal ini. Narilah. Salamun kaum ada yang bilang kalau lihat di itu. Mencari itu lagi benar. Ini salamun qaulan min rabbir rahim. Itu cara masuk surga. Mereka berada di antara pohon bidara yang tiada berduri. Nah, ada kayak di surga itu namanya pohon bidara, pohonnya ada berduri, memberduri, karena bisa kasusukan macam-macam. Karena di dalam surga itu ada lagi kasusukan. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Hanya ada dua namanya pisang di sana. Buahnya, api buahnya, benar-benar buahnya, dan naungan yang terbentang luas. Ada kayaknya di dalam surga itu naung yang terbentang luas. Ada pohon yang sangat besar. Pohon itu dijalani sampai beratus-ratus tahun. Kada habis lagi naungannya, saking benarnya pohon di dalam surga. Jangan kalau biarnya ada panas-panas di dunia ini, lalu sehingga di tempat yang teduh rumah nyamannya, ukian pacul dulu, latihan mama, kemudian kalau pacul kalau ada orang, jaga bisa nih pacul, jangan pacul, panas jadi panas-panasnya, kecuali diharap ada kurang ini masalah. Kalau ada orang melihat jangan dibaca.
dan air yang mengalir terus-menerus, dan buah-buahan yang banyak yang tiada berhenti berbuah. Allahu Akbar. Airnya mengalir terus, itu menandakan air bagus. Apabila air itu tak mendap, itu membuktikan air itu berbahaya. Apalagi air itu bisa berkulit, bisa masin minum. Ini banyu kita nih apabila berkulit kena beres kulitnya, nah itu air laut itu naik ke sini kena, jangan masin banyu. Lalu kada nyaman lagi ya dikinum. Nah, jadi di Indonesia ini ada tempat nang kada pernah masin, di mana ya bagian hulu sungai. Di negara turun terus banyunya turun terus, kada mau berkulit banyunya, maka oleh sebab itu kada mau masin. Kita ini kadang-kadang kahilir, kadang-kadang kapuru banyunya, ya akhirnya bisa masin tau kita kemarau. Nah di dalam surga kada lagi berkulit itu banyu terus mengalir, dan buah-buahannya yang banyak yang tiada berhenti berbuah. Ada sing ampihan berbuah. Lamun kita di dunia ini bermusim karola, rambutan habis musimnya selesai, tiwadak habis musimnya selesai. Mun di sana ada lagi berbuah terus, pian hendak durian berbuah terus durian. Ada henti-hentinya berbuah. Apabila diputik berbuah pulang, apabila diputik berbuah pulang. Itu maksudnya ada henti itu. Kalau misalnya hingga berbuah pulang, kehimpang benar jadinya. Maksudnya apabila diputik berbuah pulangnya, apabila diputik berbuah pulang, apabila dimakan anak kita ada pulang. Nah itu maksudnya ada berhenti-henti berbuah. Dan tiada dilarang mengambilnya. Ada dilarangnya. Orang masuk surga sudah nyamannya bagi orang-orang masuk surga. Siapa aja nak mengambil. Dan tilam kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Kami ciptakan bidadari-bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan, gadis-gadis yang bujang-bujang, yang mereka selama-lamanya bujang, yang penuh rasa cinta dan sama umurnya. Allah. Nah itu surga luar biasa. Dan berdatang surga, Allah masuk surga juga dia masuk surga. Doakan amin ya doakan biar bersama-sama kita saling berdoa. Mudah-mudahan berkat Imam Ghazali wali Allah Ta'ala, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita bertahan, anak-anak kita jangan dimatikan oleh Allah, terkecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala Nurul Mustafa